Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat masjid, alhamdulillah sekarang kita kedatangan tamu yang sangat istimewa di hadapan kita semua, yang insya Allah memberi sedikit ilmu yang bermanfaat untuk kita ke depannya. Sebelumnya perkenalkan Bunda, nama aku Stevi Marta. Alhamdulillah aku host di podcast di sini, di Al-Hidayah ini. Semoga Bunda berkenan mengisi sedikit dan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Teman-teman, perkenalkan ustazah kita di Al-Hidayah ini yang sudah mengisi di TV-TV ya Bunda ya. Bunda Sri Astuti, Sri Tuti Rahmawati. Oke. Bunda, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Teman-teman, kita mulai tanya aja ya Bunda. Silakan. Oh, Bunda, sebelumnya kegiatan Bunda sekarang tuh apa sih? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Seluruh teman-teman sahabat dimanapun berada, podcast Masjid Al-Hidayah Motherland Tangerang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini Bunda bisa bergabung di acara podcast ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kegiatan Bunda tadi yang seperti ditanyakan oleh Ananda yang cantik ini ya, dipanggilnya siapa nak? Stevi. Apa sih kegiatan Bunda? Bunda keseharian memang mengajar mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, tepatnya di depan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Ciputat ya. Nah, Bunda ngajar dari hari Senin sampai dengan hari Kamis, ada 8 kelas ya. Bunda memangku 4 mata kuliah, Ulumul Quran, Ulumul Hadis, Tafsir Tarbawi, Hadis Tarbawi, satu lagi pendidikan pembaharuan dunia Islam modern. Dan Bunda biasa mengisi di Islam Itu Indah Trans TV dari 2018 ya sampai 2023 insya Allah masih. Dan kegiatan berikutnya mungkin Bunda mengisi kajian-kajian ceramah, maulidan, Isra Mi'raj, semua acara insya Allah. Dan juga memberikan training untuk bedah tajwid di sekolah-sekolah internasional, Islamic School, di beberapa perusahaan. Dan juga mengajar atau membimbing, membina ibu-ibu di majelis taklim sekitar Tangsel dan sekitar Tangerang lah, insya Allah seperti itu. Masya Allah, berarti tadi sebelum dari sini Bunda dari mana? Dari Masjid UIN Syarif Hidayatullah ikut tadarusan. Iya. Kan kita juga sebagai orang yang biasa memberikan materi ya, maksudnya sekali-kali kita jadi objek pendidikan, sekali-kali kita jadi mustami, sekali-kali kita jadi orang biasa lah, walaupun keseharian kita biasa memberikan materi, tapi kalau untuk Ramadan ini kita harus betul-betul gabung juga dengan masyarakat. Ada kegiatan-kegiatan positif seperti darusan yang harus kita ikut gitu ya, supaya balance gitu. Jangan sampai kita nyampein materi aja terus. Nah, sekali-kali kita jadi pendengar dan menjadi objek pendidikan itu ya. Sambil bersilaturahmi ya Bunda. Betul, ya. Alhamdulillah. Kalau pandangan Bunda sendiri buat anak muda nih, generasi-generasi muda tentang mempelajari Al-Quran itu gimana sih Bunda? Baik, terima kasih. Kebetulan Bunda itu mengajar di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta atau IKI. Di situ menerima mahasiswa yang mau belajar mengaji ya. Dulu memang diwajibkan 30 juz, tapi sekarang ada keringanan dari mulai hafalan 5 juz, 10 juz, 20 dan 30 juz. Mengenai remaja di era milenial sekarang ini ternyata antusias, animo masyarakat untuk belajar Al-Quran itu sangat tinggi ya. Alhamdulillah terbukti memang di IKI aja kan wajib semua mahasiswa dari 3 fakultas S1. Kebetulan perempuan semua. Jadi mahasiswa itu kan yang daftar tuh banyak, tapi ketika kan harus ada yang disaring ya. Itu diseleksi sekitar 750. Itu dari seluruh Indonesia, dan ternyata mungkin mereka mewakili di tiap-tiap provinsi yang punya basic menghafal Quran, sebelumnya menghafal Quran di pondok atau program di sekolah, atau memang ada yang masih awam tetapi mau belajar Al-Quran. Nah, karena memang antusias, respon dari belajar Al-Quran itu tinggi. Nah, itu sangat baik ya, karena namanya kita sebagai umat Islam, sebagai generasi penerus agama kita, memang harus berdekatan lah dengan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah pedoman, kitab yang Allah turunkan sebagai mukjizat terbesar Rasulullah SAW yang diberikan untuk
kepada kita umatnya agar kita ini mempelajarinya. Dan kalau kita jauh dari Al-Quran, celakalah kita. Maka kita sebagai generasi milenial harus kembali membangkitkan semangat untuk mempelajari Al-Quran. Karena Al-Quran adalah merupakan ilmu tertinggi dari seluruh ilmu yang ada di dunia. Kenapa? Karena itu langsung ilmu yang Allah turunkan melalui firman Allah ya. Bayangkan kalau kita mau belajar Al-Quran itu nggak akan pernah ada habis-habisnya. Dari mana Bunda analisanya? Bunda kebetulan belajar S1 di Usuluddin, ilmu tafsir, terus digali, dipelajari tentang Kequranan dari awal ya, ada definisi Al-Quran itu apa, tujuan Al-Quran diturunkan itu apa, bagaimana sejarah Al-Quran diturunkan, bagaimana Nabi menerima dan menyampaikan Al-Quran sampai di 2 tempat kan, di Mekah dan di Madinah. Kemudian bagaimana keberhasilan Nabi menyampaikan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai penjelasan antara yang baik dan yang benar, antara sejarah, kemudian hukum, kemudian apalagi ketentuan-ketentuan yang Allah perintahkan dan yang Allah larang. Artinya kalau manusia mau selamat, ikuti Quran. Tapi kalau manusia jauh dari Quran, ya tunggu aja masa-masa kehancurannya. Makanya generasi sekarang ini sudah hebat, sudah bagus, banyak yang mau kembali mempelajari Al-Quran, bahkan semakin trendy ya sekarang tuh menghafal Quran di mana-mana gitu. Artinya kajian-kajian seperti halaqah-halaqah gitu ya, anak muda sekarang tuh luar biasa. Dengan adanya medsos juga sangat membantu. Kita sekarang sudah tidak lagi kata-kata kompromi. Masa orang Islam nggak bisa baca Quran? Tinggal ditingkatkan aja setelah belajar baca Quran, terjemahnya, kandungan dari tafsirnya apa ya. Sekarang sudah disediakan lah, kita mau tafsir apa, yang mau tematik, yang mau doi, itu udah Departemen Agama sudah menyediakan, tinggal kitanya mau atau tidak gitu belajar. Benar. Apalagi di bulan puasa kayak gini ya, nah, Bunda, betul. Jangan yang ibu-ibunya aja yang ada di Ya, masjid buat tilawah Quran gitu ya Bunda. Iya, yang benar. Anak-anak muda yang milenial, Betul. mungkin mereka belajar juga lewat Ya. handphone atau Ya. media sosial, tapi semoga lebih ramai ke masjid Betul, untuk betul. tilawah Amin. bersama ya Bunda. Semangat ya para pemuda-pemuda Islam, para remaja-remaja Islam ya. Remaja-remaji. Iya. Kalau untuk bulan Ramadan kayak gini, kegiatan yang bagus untuk generasi milenial kayak gitu selain baca Quran itu apa ya Bunda? Baik, sebelum memasuki hari pertama Ramadan, kita harus punya persiapan. Pertama, bahagia menyambut Ramadan. Karena hadis Nabi dikatakan, man fariha bidukhuli Ramadana haramallahu jasadahu 'alan nar. Barang siapa yang bergembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan, Allah akan mengharamkan jasadnya tersentuh api neraka. Jadi yang pertama, kita harus menyambut Ramadan ini dengan hati yang bahagia. Kedua, dengan iman. Karena puasa ini hanya Allah peruntukkan, hanya Allah serukan, hanya Allah wajibkan kepada orang yang beriman. Orang yang belum beriman tetap melakukan puasa, yaitu tidak ada kalau dalam syarat sah daripada puasa itu belum sah kalau belum bersyahadat. Tapi boleh-boleh aja mempelajari Al-Quran juga boleh-boleh saja. Karena apa? Karena kalau bukan dengan iman, bayangkan kalau pakai logika, kita tidak makan dari pagi sampai maghrib ya, itu bisa membahayakan kalau menurut keseharian kita makan. Kita kan orangnya kan tukang makan ya, manusia itu kan konsumtif, pagi makan, siang makan, sore makan, malam makan. Lah ini jangan makan gitu loh. Kalau pakai logika nggak masuk akal, nggak boleh makan, nggak boleh minum sebulan lagi. Nah kalau pakai akal aja, wah nanti pingsan lah, nanti sakit lah, udah sakit emak, udah sakit asam lambung lah, puasa lagi. Jangan pakai logika. Tapi kalau kita pakainya iman, bahwa ini kita yakin. Iman kan artinya belief Allah ya, percaya kepada Allah bahwa ini adalah kewajiban. Sebelumnya bahkan Nabi itu sebelum ada kewajiban puasa di surah Al-Baqarah 183 Allah firmankan, itu Nabi itu puasa 3 bulan berturut-turut. Bulan Rajab puasa, Sya'ban puasa, Ramadan puasa. Tetapi kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, setelah asbabun nuzulnya itu turun, surah Al-Baqarah 183, Allah berikan ketetapan dalam ulumul Quran disebut ayat muhkam yang ketetapan hukumnya jelas. Jadi Allah bilang, sampaikan dalam Al-Quran berfirman, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semua berpuasa di bulan suci Ramadan. Maka setelah turun ayat ini, Nabi berpuasa hanya 1 bulan di bulan suci Ramadan. Maka yang diseru di sini orang yang beriman. Kalau tidak puasa pakai iman,
udah kita beranggapannya wah banyak alasan ini itulah, mengeluhlah inilah, nggak mungkin, impossible kita bisa sehat. Yang ketiga adalah keikhlasan. Segala sesuatu yang ikhlas itu timbul karena cinta ya. Jadi dengan cinta yang berat menjadi ringan, yang jauh terasa dekat, yang rumit menjadi sederhana. Dan puasa kalau dengan ikhlas seberat apapun, kalau kita sudah ikhlas itu tidak terasa. Bahkan kalau kita tahu hikmah, keutamaan di bulan Ramadan itu sebagai bulan penuh berkah, bulan ampunan, bulan dari mengikisnya dosa-dosa, bulan pembakaran dosa, bulan dibelenggunya sebagai hamba pencipta Allah, ciptaan Allah yang namanya iblis, setan, itu dibelenggu kan. Maka kalau orang yang tahu hikmah daripada keutamaan Ramadan itu akan berbondong-bondong dan akan memburu pahala. Kenapa? Allah berikan pahala berlipat-lipat di bulan suci Ramadan. Maka kalau misalkan kita tidak didasari dengan bahagia, iman, ikhlas, dan yang ketiga implementasi. Artinya kita praktekkan apa saja amalan-amalan, harus tahu. Karena kalau puasa tanpa ilmu, bagikan kita menanam pohon, pohonnya tumbuh, daunnya aja tiap hari cuma bisa nyapu, berbuahnya kagak. Itu kan artinya kan capek doang ya. Makanya kalau ibadah without science atau knowledge, kayak pohon tapi tidak berbuah-buah ya. Untuk itu, untuk para remaja milenial, ilmunya dibuka lagi, implementasinya apa? Ada amalan-amalan selain hanya berpuasa, apalagi tadarus, bersedekah ya, berbuat baik, kemudian menjaga mulut, tidak bicara yang tidak baik, tidak menggibah, tidak marah-marah, tidak berbohong ya, dan tidak meluangkan waktu hanya untuk megang hal-hal yang tidak baik. Apa yang harus kita lakukan? Karena cuma 1 bulan, perbanyak tadarus Al-Quran, insya Allah. Betul lah. Okay. Pertanyaannya sedikit, jawabannya banyak. Gak apa-apa Bunda, ilmu bermanfaat sekali ya teman-teman ya. Amin. Insya Allah belajar Al-Quran, belajar ilmu agama itu kan bukan pas remaja atau pas dewasa aja ya Bunda ya. Dari kita masih kecil mungkin, dari umur madrasah gitu Bunda, barangkali. Semua sahabat-sahabat Masjid Al-Hidayah dimanapun berada, kebetulan di Masjid Al-Hidayah ini akan dibangun madrasah ibtidaiyah. Dan bagi yang mau mendonasikan, bersedekah, berinfak, berwakaf, silakan disalurkan ya. Karena 1 rupiah dari yang kita berikan kalau dikumpulkan akan menjadi banyak. Dan kita wujudkan pembangunan madrasah ibtidaiyah ini untuk kepentingan umat. Insya Allah anak-anak generasi yang diajarkan pendidikan agama sebagai basic foundation dalam keimanan, karena di madrasah ini akan diajarkan ilmu-ilmu agama, menulis Al-Quran, membaca Al-Quran, belajar bahasa Arab, ilmu tauhid, ilmu tarikh, ilmu fikih, usul fikih, doa-doa, tajwid dan sebagainya. Itu sebagai ilmu yang mendasar yang akan dibawa nanti sampai besar. Dan kalau fasilitasnya memang tidak memungkinkan, kan tidak membuat nyaman kepada anak didiknya. Maka dengan akan dibangunnya, mari kita dukung dan kita menyisihkan. Kalau misalkan kita mau bersedekah, cari yang kira-kira kemanfaatannya lebih banyak. Jangan sampai kita di bulan Ramadan ini tidak ada niat ya, yang penting niat dulu. Dicatat niat, nanti ada alamatnya di sini. Ya mudah-mudahan semuanya diberikan rezeki yang banyak. Ayo 1 rupiah, 2 rupiah Allah akan balas dengan berpuluh-puluh lipat ganda pahala. Ya jangan lupa kalau mau zakat, mau infak, mau sedekah, mau wakaf di Masjid Al-Hidayah, Motherland, Tangerang. Ditunggu ya semuanya. Insya Allah Allah berikan rezeki. Oke teman-teman, jangan lupa pesan-pesan yang tadi udah disampaikan, ilmu-ilmu yang bermanfaat buat kita. Di luar bulan Ramadan masih ada bulan-bulan yang berkah yang lainnya. Betul. Yang untuk bersedekah, berwakaf, berinfak di Masjid Al-Hidayah Motherland ini. Terima kasih banyak Bunda, ilmu Sama-sama yang sangat bermanfaat ini Insya untuk Allah. kita yang kaum milenial, untuk ibu-ibu yang lagi mengajarkan anaknya juga ke depannya. Insya Allah Indonesia ini merupakan surganya tempat belajar. Bunda ngajar di Sydney, Australia, di Malaysia itu, di beberapa provinsi, itu menjadikan inspiring ya. Indonesia itu adalah tempat untuk belajar yang sangat nikmat. Kalau di luar negeri kan, apalagi tahu saudara-saudara kita di Palestina, di Afghanistan, lihat tengok mereka itu mau belajar harus berhadapan dengan bedil, dengan tembakan, dengan bom. Ya kita mah di sini ya Allah, ngaji tenang ya,
berinfak tenang, berpuasa tenang. Kita harus banyak bersyukur, tanda syukur. Terima kasih kepada Allah, terima rezeki, kasih lagi. Terima rezeki, kasih lagi. Mari kita berbagi kasih dengan mendonasikan, bersedekah seberapapun. Insya Allah kalau kita bersatu seperti lidi, kalau lidi satu, kemudian untuk menyapu sampahnya 10 meter lama bersihnya. Tapi kalau lidi, beberapa lidi, 200-300 lidi diikat menjadi satu, sampah sebanyak apapun akan cepat bersihnya. Bangunan untuk madrasah ibtidaiyah cuma berapa bangunan sih? Yuk kalau kita sama-sama bersatu umat Islam, menyatukan, meniatkan membangun madrasah ibtidaiyah, insya Allah akan cepat terwujud. Gak penting jadi orang pelit, harta gak dibawa mati. Titipkan harta kita untuk kelak di akhirat, agar kita mendapatkan timbangan amal ibadah dan juga amal kebaikan bertambah. Itu aja dari Bunda ya. Terima kasih banyak Bunda. Sama-sama. Masya Allah. Buat teman-teman, terima kasih sudah menonton ya YouTube kita, podcast kita bersama Bunda yang sangat cantik ini. Masya Allah, tabarakallah, ilmunya bermanfaat. Semangat puasanya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.